Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami dapat kembali bangun di pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat memahami maksud kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 27 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yeremia dipanggil dan diutus Allah untuk menyampaikan perkataan-perkataannya bagi orang Israel, bangsa Yehuda yang dipandang Allah telah melakukan kejahatan, di mana orang Israel telah meninggalkan Tuhan dengan membakar korban bakaran kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Yeremia berseru menyampaikan perkataan dan peringatan-peringatan dari Allah, menyampaikan apa yang harus dilakukan dan akan adanya hukuman bagi mereka bila tidak segera bertobat dan tetap tidak taat. Tetapi apa yang dikatakan Yeremia tidak didengarkan oleh mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Allah sudah mulai marah, maka tidak ada yang bisa membatalkan apa yang akan ditetapkannya, termasuk hukuman yang akan diberikan kepada orang Israel yang keras hati dan tidak pula mau mendengarkan apalagi melakukan perkataan Yeremia. Malahan mereka datang kepada nabi-nabi palsu, tukang sihir, mendengarkan dan percaya nubuatan palsu yang disampaikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hukum tabur tuai selalu berlaku, di mana setiap hal akan diganjar sesuai perbuatannya. Demikianlah Allah kembali menghukum orang-orang Israel akibat perbuatan mereka yang telah banyak melakukan pelanggaran dan meninggalkan Tuhan. Allah memakai Nebukadnezar, Raja Babel yang bukan penyembah Allah, untuk melaksanakan kehendaknya. Firman Tuhan melalui Yeremia di pasal 27 ayat 6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Tuhan sudah mengambil keputusan bahwa mereka harus ditawan dan memikul kuk Babel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa menghalangi rancangan Tuhan? Siapa yang bisa menghalangi kuasanya? Ia adalah Sang Pencipta yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi. Ia berhak mengatur seluruh ciptaannya dengan kekuatannya yang besar agar ciptaannya terpelihara. Rancangan Tuhan yang menyerahkan Yehuda dan kerajaan sekitarnya kepada Nebukadnezar, Raja Babel, adalah sebuah contoh penegasan hak Allah yang tak terbantahkan
terhadap ciptaannya. Ia dapat melenyapkan kerajaan-kerajaan dan dapat membangkitkannya kembali. Ia berhak memilih kepada siapa akan diberikannya kepercayaan untuk memelihara bumi miliknya ini. Ia akan memberikan kepada orang-orang yang benar di matanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan harapan di hari depan, seperti yang dikatakannya di Yeremia pasal 29 ayat 11. Berbagai cara dipakai Tuhan dalam rancangannya yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lewat hukuman, lewat penderitaan, melalui penindasan Raja Babel. Begitulah cara Tuhan melaksanakan rancangannya bagi orang Israel. Ia mendidik bangsa itu agar kembali taat dan kembali mendapat berkat. Dan apabila mereka tidak takluk kepada Babel, maka bangsa ini akan mengalami kehancuran yang lebih parah lagi. Demikianlah rancangan pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang sesungguhnya merupakan perwujudan kasih Allah kepada bangsa Israel. Jadi, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Apa yang dirancangnya pasti terjadi karena Dia berkuasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Karena kuasanya kita boleh ada di muka bumi ini. Karena Dia yang menciptakan kita, maka Dia jugalah yang menjaga dan memelihara, memenuhi dan mencukupkan kebutuhan kita sejak semula. Sebagai orang percaya, kita juga akan mengalami pasang surut di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada kalanya kita kecewa dan merasa tidak puas dengan yang kita alami dan miliki saat ini, yang menyebabkan kita kecewa kepada Tuhan karena seolah tidak dipelihara oleh-Nya. Ingatlah kembali tentang rancangan Tuhan. Belajarlah untuk mendisiplinkan diri untuk tetap taat kepadanya. Bersabarlah, dengarkan dan tunduklah kepada kehendak Tuhan. Maka kita akan diselamatkan karena di balik kekecewaan, penderitaan, ada kebahagiaan. Siapakah yang dapat menghalangi kuasa Tuhan? Ikutilah rancangannya yang dibuatnya bagi kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Suatu kebahagiaan kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang berkuasa atas langit dan bumi, dan yang berkuasa menyatakan hukuman bagi setiap orang yang berpaling daripadamu. Seperti halnya orang Israel yang harus menanggung kuk Babel karena perbuatannya yang jahat di matamu. Tiada yang dapat menghalangimu. Dimuliakanlah namamu selalu. Ya Bapa, melalui firman-Mu ini kami juga diingatkan untuk segera bertobat dari dosa-dosa kami, agar kami memperoleh kemurahan-Mu. Kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami. Sucikan kami agar kami memiliki mata rohani yang membawa kami tetap setia di setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Biarlah kami yang mendengarkannya semakin dikuatkan. Ya Bapa, kami serahkan pula setiap orang yang mendengarkan renungan pagi ini. Biarlah mereka juga dapat merasakan kasih-Mu melalui pemberitaan firman-Mu ini. Berkatilah hidup mereka. Kami memohon campur tangan Tuhan selalu di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati.